dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Pakai SND. Audionya aman, Mas. Baik, sudah ya, sudah lengkap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan-rekan pers, terima kasih. Dari persidangan tadi kita sudah bisa menyaksikan bahwa yang pertama, alhamdulillah, terkait dengan tuduhan obstruction of justice itu tidak terbukti karena memang sejak awal seluruh kesadaran yang dimiliki oleh kader PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru, itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Donitri Istiqomah di dalam persidangan ini juga, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400, tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah, sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Karena saya menghitung itu.
menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk responnya adalah karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 hukum dan sudah diterima. Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Magdir, Prof Todung menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, juga Bung Roni, teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah Sekjen PDIP Hasto Kristianto tadi menyebutkan kalau ia sekaligus juga membantah yang disampaikan oleh Majelis Hakim terkait salah satunya adalah soal sumber dana ataupun aliran dana terhadap Komisioner KPU. Ia membantah kalau uang itu berasal dari dirinya. Ia memastikan uang itu berasal dari Harun Masiku. Sementara untuk kasus perintangan penyidikan, ia menyebut ia bersyukur perintangan penyidikan itu tidak terbukti karena ia mengatakan kader PDIP setia pada proses hukum. Beberapa poin yang ia bantah katanya sudah ia tuangkan juga dalam pledoi yang sudah ia bacakan dalam rangkaian persidangan. kemudian kami akan mempertimbangkan dengan Juli